Kan bukannya orang Islam bisa sholat di mana aja, nggak usah di masjid. Nah kita harus ngejalan apa? Tempatnya najis, nggak bisa. Kenapa harus najis? Kan gak ada anjing. Najis bukan cuma dari anjing. Jelasin dulu. Lihat, jelasinnya bukan Quran base, tapi knowledge base. Benar-benar logikanya dia masuk. Jadi gini Pi, kalau gue jalan kemana-mana nih, ya, ini kan lewat kemari, termasuk dari kamar mandi, ya, pipis nih, cik. Nah ini jadi najis gak? Emang pipis lu sendiri najis? Ya najis sih Pi. Lihat, dengan teknik-teknik seperti itu, dakwah ini dilakukan. Sholat diawasi 4 security dengan 2 suster. Dilihatin aja. Dek, sholat di sini. Yakin kamu habis sholat? Iya, saya bilang iya nggak apa-apa. Kan bersih. Kamu tahu bersih dari mana? Kata mas tukang ngepel tadi katanya sini udah dipel pakai karbol. Lah udah bersih berarti. Oh, kamu nggak basuh-basuh tangan dulu kayak orang mau sembahyang? Udah, di mana? Di kamar mandi. Emang boleh? Bisa lah, airnya kan bersih. Terus kamu sholat di sini. Ini sebelahnya gereja loh. Di sini udah pas waktunya Bu. Saya sholat di sini, nggak apa-apa. Yang kan saya nggak sholat di dalam gereja ibu. Lagian kalau darurat juga saya boleh kok sholat di sana. Dan percaya nggak percaya itu 2 security-nya masuk Islam. Waktu interview pertama saya datang pakai celana cingkrang. Saya pakai jenggot. Saya pakai peci. Perusahaan Amerika. Dan salah satu yang interview saya orang India yang semi-semi Yahudi. Karena dia orang Freemason. Tungguin ini habis, saya masuk. Kamu tadi kemana? Saya panggil. Saya sembahyang. Dia cuma nanya, kamu tahu nggak saya ini wawancara penting? Saya bilang, ya penting. Untuk kehidupan saya penting. Kenapa kamu anggap saya nggak penting? Kamu tinggalin saya sholat? Saya bilang nggak. Kalau saya nggak patuh sama Tuhan saya nggak akan patuh sama atasan saya. Dan dengan alasan itu saya diterima. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Fethizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Sampai ya Jaber, masalah sholat aja. Kita sholat nggak tepat waktu, dia bilang emang di Islam boleh ya delay sholat ya, delay, bukan delay, di sini nggak ada tempat sholat. Kan bukannya orang Islam bisa sholat di mana aja, nggak usah di masjid. Nah kita harus ngejalan apa? Tempatnya najis, nggak bisa. Kenapa harus najis? Kan nggak ada anjing. Najis bukan cuma dari anjing. Jelasin dulu, lihat, jelasinnya bukan Quran base, tapi knowledge base. Benar-benar logikanya dia masuk. Jadi gini Pi, kalau gue jalan kemana-mana nih, ya, ini kan lewat kemari, termasuk dari kamar mandi, ya, pipis nih, cik. Nah ini jadi najis gak? Emang pipis lu sendiri najis? Ya najis sih Pi. Lihat, dengan teknik-teknik seperti itu, dakwah ini dilakukan. Termasuk saya di Bandung, di Santo, saya sholat diawasi 4 security dengan 2 suster. Dilihatin aja. Dek, sholat di sini. Yakin kamu habis sholat? Iya, saya bilang iya nggak apa-apa. Kan bersih. Kamu tahu bersih dari mana? Kata mas tukang ngepel tadi katanya sini udah dipel pakai karbol. Lah udah bersih berarti. Oh, kamu nggak basuh-basuh tangan dulu kayak orang mau sembahyang? Udah, di mana? Di kamar mandi. Emang boleh? Bisa lah, airnya kan bersih. Oh, terus kamu sholat di sini. Ini sebelahnya gereja loh. Di sini udah pas waktunya Bu. Saya sholat di sini, nggak apa-apa. Yang kan saya nggak sholat di dalam gereja ibu. Lagian kalau darurat juga saya boleh kok sholat di sana. Dan percaya nggak percaya itu 2 security-nya masuk Islam. Dari cara ngomong gitu doang. Lihat ya, diskusi enteng, remeh mungkin ya, recehan doang. Itu dan 4 security itu nggak ada yang ngomong susternya terus karena yang satu kepalanya udah putih ininya nih. Jadi dia udah kayak suster kepala gitu. Manager level lah.
Kalau dia nanyanya banyak sekali. Udah salibnya gede lagi kan. Saya bilang, iya, ya nggak apa-apa. Ibu nggak ada larangan kan di rumah sakit? Oh tidak. Cuman adik nyaman tidak? Loh kami nyaman Bu. Oh begitu ya. Saran saya sih Bu kalau bisa ada musola ya kami sholatnya di sana. Jadi nggak di bawah tangga seperti ini. Dan rumah sakit BT, kalian ke Bandung ke Borobudur. Itu di situ ada 3 gereja besar. 3 gereja besar. Itu saking hebatnya 3 gereja besar. 1 rumah sakit dan itu di jalan raya. Dia punya musola hari ini. Musola. Pakai kipas. Ya dingin lah ya. Dago lebih dingin dari ini. Pakai kipas. Bersih. Karpet. Musola. Simpel ya. Enggak sampai debat kusir sampai ngiler-ngiler tuh Tuhan lupa segala macam. Enggak ada sampai ke sana-sana. Serius. Walaupun dulu saya tukang debat juga. Kadang-kadang kalau udah gatel di forum, udah kayak di kaskus segala macam, keluar semua itu udah. Iya kan? Ini itu yang kayak gitu-gitulah. Cuman sekarang lebih ke arah mana ya? Yang aku lihat ternyata Rasulullah tuh dakwahnya tuh lebih ke arah strategis. Sedikit berkata, banyak pemahaman. Nih, sedikit berkata banyak pemahaman. Nggak pakai basa-basi, direct langsung beliau. Nggak muter dulu. Tuh, hebat. Dan ternyata setelah banyak baca sirah, wah, sahabat-sahabat ini luar biasa. Lagi masa-masa kayak begini ya kan, lagi orang pada susah makan, politiknya lagi gonjang-ganjing juga, tambah lagi fitnahnya juga lagi kenceng-kencengnya gitu kan. Udah pernah dikatain akar gigi belum Pak? Saya sering Pak. Itu akar gigi nggak dicabut, sakit dicabut, ya cukur kek. Jenggot punya siapa? Ya jenggot lu sih, lah suka-suka gue. Nah, kadang-kadang jawaban simpel-simpel seperti itu. Kalau mereka udah nanya, emang ngapain sih lu berjenggot? Ini contoh teman kerja saya di Singapura. Dia nanya ke saya, berapa minggu yang lalu, masuknya berapa minggu, sekitar 3 minggu yang lalu. Kenapa kamu manjangin jenggot? Sorry, Indra, kalau saya bertanya sesuatu, mungkin di luar konteks kantor. Saya bilang nggak apa-apa, tanya aja. Nggak, kamu kenapa panjangin jenggot? Itu kan bikin kamu susah masuk Singapura. Saya bilang saya nggak pernah susah. Lah saya cuma scan sidik jari sama scan mata. Oh iya, kamu udah setengah warga Singapura. Iya. Nggak apa-apa saya bilang ke dia kayak gitu. Dulu kamu nggak susah masuk Singapura. Saya bilang nggak ada repot. Ya kalau repot sekali 2 kali ya saya pikir itu wajar. Kamu ngapain panjangin jenggot? Ini perintah agama saya. Saya ngantor di Singapura itu pakai celana cingkrang. Waktu interview pertama saya datang pakai celana cingkrang. Saya pakai jenggot. Saya pakai peci. Perusahaan Amerika. Dan salah satu yang interview saya, orang India yang semi-semi Yahudi. Karena dia orang Freemason. Waktu sholat saya tinggal. Pas nomor saya dipanggil, saya nggak ada. Pas balik lagi, saya nomor 4, udah nomor 7. Wah, nomor 7. Tungguin ini habis, saya masuk. Kamu tadi kemana saya panggil? Saya sembahyang. Dia cuma nanya, kamu tahu nggak saya ini wawancara penting? Saya bilang, ya penting. Untuk kehidupan saya penting. Kenapa kamu anggap saya nggak penting? Kamu tinggalin saya sholat? Saya bilang nggak. Kalau saya nggak patuh sama Tuhan saya nggak akan patuh sama atasan saya. Dan dengan alasan itu saya diterima. Sebenarnya itu. If I disobey my God who create me, so why do I need to obey you as my managers? Dan dengan alasan itu di antara 18 orang saya yang masuk. Dan butuh cuma 3 bulan naik pangkat manajer. Dan sejak saat itu nggak ada yang alergi sama saya di kantor. Ini loh maksudnya kita ngejalanin sunnah. Aku ngejelasin ke dia. Saya di Indonesia berdakwah loh. Preaching. Ya nggak apa-apa. Dan saya nyebarin Islam. Islam yang seperti apa? Saya jelasin. Oh ya nggak apa-apa. Saya jelasin kok.
Bahkan kalau lagi ada undangan yang harus Jumat, Sabtu, Minggu, saya minta Jumatnya saya dikasih cuti yang bulanan, saya ambil. Jumat ini ada acara apa? Ada acara sana, ceramah kan? Atau acara sharing, atau acara ngumpul-ngumpul. Oke? Meeting yang seharusnya saya attend, dia gantiin saya.